Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat dan damai sejahtera selalu. Kita layak bersyukur atas berkat yang dilimpahkannya. Berkat di dalam melakukan pekerjaan kita ataupun saat kita beristirahat. Berkat juga saat kita dalam kelimpahan ataupun dalam menghadapi pergumulan. Kita juga bersyukur karena masih dapat melangsungkan kebaktian rumah tangga walaupun masih lewat media online dan mengikutinya dari rumah kita masing-masing. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita memulai ibadah rumah tangga ini dengan menyanyikan lagu pujian berjudul Bapa, Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Marilah kita memulai ibadah kita dengan doa pembuka. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan sepanjang hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk kesempatan dalam mengikuti ibadah rumah tangga, walaupun masih secara online. Bapa, kami memohon kepadamu agar kiranya pimpin kebaktian rumah tangga ini dari awal hingga akhirnya nanti. Berkati hamba-Mu ini yang akan menaburkan firman-Mu dan juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing. Sehingga kami peroleh hikmat pengertian yang hanya dari-Mu dan memampukan kami melaksanakan yang seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Perikop firman Tuhan pada kebaktian rumah tangga hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat 10 sampai 25. Adapun latar belakang penentuan perikop tersebut saya ambil dari buku Almanak Kristen Indonesia atau BAKI tahun 2020, yaitu dari renungan hari Rabu hari ini tanggal 7 Oktober 2020. Saya akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Ulangan 6 ayat 10 hingga 25. Saya akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Ulangan 6 ayat 10 hingga 25. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
dengan mengusir semua musuh-Mu dari hadapan-Mu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anak-Mu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anak-Mu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun, dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdasarkan perikop itu, tema kebaktian rumah tangga pada hari ini kita tetapkan adalah takut akan Tuhan di dalam keluarga. Pandemi COVID-19 memang telah membuat berbagai tatanan kehidupan kita berubah. Mungkin di antara kita banyak yang terkaget-kaget dan sama sekali tidak memprediksi kalau kita mengalami kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Satu hal yang sangat kita rasakan perubahan itu jika kita bandingkan dengan kehidupan sebelum masa pandemik ialah kita dapat menghabiskan waktu secara bersama dengan anggota keluarga. Sedikit ada kesaksian teman saya di WA Group, di salah satu WA Group. Dia bercerita tentang keadaan keluarganya sekitar 4 bulan yang lalu, sudah suasana pandemik. Dia memposting foto keluarganya, di mana foto itu terdapat suami, anak, dan menantunya bekerja di suatu meja makan. Mereka sibuk dengan laptopnya masing-masing. Sementara cucu teman saya ini asik bermain tidak jauh dari meja makan itu. Jarak antara yang bekerja dan bermain tidak menjadi jauh. Bahkan kadang-kadang kalau sudah mumet masalah kerjaan, bisa break sesaat untuk bermain dengan anak. Ya, itulah suasana salah satu keluarga di masa pandemik. Sebelum pandemik, mungkin kita hanya bertemu dengan istri atau suami dan atau anak-anak 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu, bahkan mungkin 1 kali dalam sebulan. Mungkin ada juga keluarga di mana ayah atau ibunya sudah harus berangkat kerja subuh ketika anaknya masih belum bangun tidur dan pulang kerja saat anaknya sudah tidur. Satu rumah tetapi minim dalam bertegur sapa. Jadi walaupun setiap hari tinggal satu rumah, namun jarang sekali berinteraksi dengan anggota keluarga. Lalu bagaimana sebaiknya kehidupan keluarga yang dikehendaki Tuhan? Apabila kita membaca dan merenungkan kembali perikop yang baru saja kita baca tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan laksanakan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita lebih dahulu memperhatikan ayat-ayat sebelum perikop ini. Seperti kita ketahui bahwa kitab Ulangan ini ditulis oleh Nabi Musa. Kitab ini bercerita tentang bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Saat itu mereka masih berada di perkemahan dan sedang mempersiapkan diri untuk menyeberangi sungai Yordan. Pada suatu kesempatan, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke puncak Gunung Pisga atau
disebut juga Gunung Nebo. Dan Tuhan memerintahkan Musa mengamati daerah yang berada di seberang sungai Yordan. Tuhan kemudian berfirman kepada Musa bahwa Musa tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak ikut masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi Yosua lah yang akan memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai itu. Oleh karena itulah, Musa kembali mengingatkan tentang hukum Taurat agar selalu dipelajari, direnungkan, dan dilaksanakan dengan setia. Yosua dan Kaleb pernah memberitahu kepada Musa waktu mereka selesai mengintai tanah perjanjian itu, bahwa tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Bahkan mereka sepulang dari pengintaian itu membawa hasil pertanian anggur dari tanah tersebut berupa standar anggur yang harus dipikul 2 orang. Dalam hal ini para pengintai yang diutus Musa itu hendak mengatakan bahwa tanah yang akan didiami merupakan tanah yang sangat subur. Karena itu Musa khawatir jika bangsanya diliputi kelimpahan dan kemakmuran, mereka akan merasa tidak perlu lagi Tuhan atau melupakan Tuhan. Di ayat 10 dan 11 yang kita baca tadi, dinyatakan tentang kelimpahan tersebut bahwa Tuhan telah sediakan segalanya, seperti kota-kota yang besar dan baik yang tidak perlu mereka dirikan dari awal lagi, rumah-rumah yang penuh barang-barang yang baik, sumur-sumur yang tidak perlu digali karena sudah tersedia dengan mata air yang terus mengalir akan airnya. Begitu pula kebun-kebun anggur dan zaitun yang subur. Musa khawatir kalau bangsa Israel merasa tidak memerlukan kuasa Tuhan dan berpaling dengan ilah-ilah lain. Hal ini karena Musa tahu orang yang berdiami tanah Kanaan itu merupakan orang-orang penyembah berhala yang tidak mengenal Allahnya Israel. Untuk itu Musa memperingatkan bangsa Israel agar berhati-hati dan jangan melupakan Tuhan. Takut akan Tuhan harus senantiasa nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Dan pada sore menjelang malam hari ini, peringatan tersebut disampaikan juga kepada kita. Kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan berarti hormat kepadanya dan menaati segala perintahnya. Bukan takut dalam arti ngeri atau ketakutan karena melihat sesuatu gitu. Seperti halnya dialami Adam dan Hawa ketika jatuh dalam keadaan dosa, di mana mereka tidak berani ketemu dengan Tuhan, dan ketika Tuhan memanggil mereka, mereka malah menghindar, sembunyi. Kita takut akan Tuhan karena Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta, bumi dan segala isinya, hingga manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia. Tidak hanya sebagai pencipta, Tuhan juga sebagai pemelihara. Tuhan menciptakan tanah dan air, juga udara, agar ada tempat hidup tumbuhan dan hewan. Bukan saja tempat hidup yang disediakan, namun agar tumbuhan dan hewan tersebut dapat bertumbuh dan berkembang. Setelah itu, Tuhan menciptakan manusia, kemudian memerintahkan manusia untuk memanfaatkan hewan dan tumbuhan yang telah tersedia bagi mereka. Ini merupakan bukti bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk hidup takut akan Tuhan? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk hidup takut pada Tuhan berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, terdapat di ayat ke-13. Di situ dikatakan kita harus beribadah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki agar kita tidak menjauhi apalagi melupakan ibadah kita. Kita beribadah sebagai rasa syukur kita atas segala pemeliharannya dalam hidup kita di tengah pandemik ini. Gereja kita selalu berupaya menyelenggarakan ibadah bagi jemaatnya. Walau pada awal pandemik lalu kita hanya dapat menyelenggarakan ibadah secara online lewat YouTube, atau gereja selalu mengingatkan jemaatnya juga untuk beribadah di rumahnya masing-masing. Justru di tengah pandemik ini, kita sedang ditegur oleh Tuhan agar membiasakan ibadah mulai dari keluarga kita. Misalnya dengan melakukan renungan di pagi hari, sore, atau malam hari. Membacakan firman Tuhan dan merenungkannya
serta berdoa. Cara yang kedua terdapat di ayat 14 hingga 15, yaitu tidak menyembah ilah lain atau allah-allah lain. Karena Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Tuhan tidak menghendaki ada ilah lain dalam kehidupan umatnya. Tuhan menghendaki agar dialah satu-satunya penguasa hidup umatnya. Kemudian cara yang ketiga terdapat di ayat 16. Kita diingatkan agar kita tidak mencobai Allah. Pada zaman Musa, bangsa Israel pernah mencobai Allah di Masa dan Meriba. Mereka saat itu kehausan dan berkata, "Adakah Tuhan berada di tengah-tengah kita atau tidak?" Itu Bapak, Ibu, dan jemaat bisa baca nanti di Keluaran 17 ayat 7. Kita mungkin pernah mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Dikala kita dihimpit kesusahan, kita kehilangan pekerjaan, kita berharap agar kita segera mendapat pengganti pekerjaan itu. Kita ingin agar Tuhan memberikan pekerjaan yang layak menurut kita. Dan kita mungkin protes dan menganggap Tuhan tidak ada karena dari hari ke hari pekerjaan itu kok tidak kita peroleh. Pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berharap kepadanya. Apalagi dalam pemeliharaannya Tuhan berjanji. Itu terdapat di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu apakah kita tetap setia kepada janjinya itu? Cara keempat, yaitu harus berpegang pada peringatan dan ketetapannya. Itu terdapat di ayat ke-17. Seperti yang telah pernah disampaikan Pak Pendeta dalam khotbahnya di ibadah Minggu akhir September yang bertema hikmat di tengah pandemi. Pak Pendeta Guntur memberikan satu ayat, yaitu dari Amsal 22 ayat 3. Di situ dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kita telah diberi peringatan tetapi kita tidak menggubrisnya. Maka seperti yang kita lihat saat ini, tanda-tanda wabah pandemi menghilang, sepertinya masih jauh dari harapan. Dan sebagai tambahan lagi, Yesus sendiri pernah pada suatu kesempatan ketika dia berdebat dengan orang Farisi. Itu terdapat di Matius, mari kita buka sebentar, Matius 12. Ketika itu Yesus berdebat dengan orang Farisi tentang hari Sabat. Di situ dikatakan bahwa menurut orang Farisi itu tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat karena itu termasuk bekerja. Tapi sebaliknya Yesus mengatakan boleh. Nah, setelah Yesus menjelaskan itu, seperti biasa orang Farisi itu langsung bersungut-sungut. Dan di ayat 14 hingga 15a, di situ dikatakan, saya bacakan buat jemaat semua, Matius 12 ayat 14 hingga 15a. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, ini mungkin suasana saat itu ya menurut Yesus secara pribadi mungkin dia merasa terancam dan dia merasa belum waktunya memang dia ditangkap dan dibunuh. Karena itu apa yang dilakukan Yesus pada saat itu? Ayat 15a. Maka menyingkirlah dia dari sana. Itu terdapat di 15a. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kita harus berhikmat menghadapi bahaya. Bukan berarti kita menjadi pasukan berani mati untuk menghadapi bahaya itu. Cara yang kelima terdapat di ayat ke-18, yaitu melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian, Tuhan akan memimpin hidup kita saat kita menghadapi pergumulan. Menurut ayat 19, Tuhan yang akan berkehendak untuk mengusir dan mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Demikian pula di suasana pandemik ini, kita juga harus hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan, salah satunya ialah tidak hidup secara sembrono,
menaati peraturan dan protokoler kesehatan yang telah ditetapkan, terutama ketika menghadapi wabah COVID-19 ini. Sesuai dengan tema kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini, yaitu hidup takut akan Tuhan, seharusnya dimulai dari keluarga. Cara yang dapat kita lakukan sudah kita bahas tadi, ada 5 cara seperti yang di atas. Lalu bagaimana peran orang tua dalam memampukan setiap anggota keluarga dalam melaksanakan ke-5 cara di atas? Dalam hal ini ayat 20 hingga 25 mengajarkan kepada kita tentang peran orang tua tersebut. Pertama, orang tua harus berperan aktif dalam mengajarkan perintah Tuhan kepada anak-anaknya. Saat wabah pandemi ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengintrospeksi diri bagi para orang tua. Apakah selama ini kita terlalu memikirkan tentang pemenuhan pengetahuan dan pendidikan anak kita saja? Apakah kita sudah menceritakan dan mengajarkan segala hukum dan perintah Tuhan? Menurut Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah anak-anakmu pada jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri." Peran orang tua kedua adalah harus menjadikan rumah sebagai tempat si anak mendapat pengajaran tentang firman Tuhan. Jadi, rumah bukan hanya sebagai tempat beristirahat ataupun tempat berlindung, melainkan juga sebagai tempat berkumpul, berdoa, menyanyikan pujian, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mempelajari firman Allah. Akhirnya, kita menyadari bahwa pentingnya Musa mengingatkan bangsa Israel dan kita saat ini untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan juga berarti membiarkan hidup kita dipimpin oleh-Nya. Menurut Amsal 14 ayat 27 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sebelum menutup khotbah saya, izinkan saya bersaksi tentang peran keluarga dalam kehidupan saya. Saya teringat saat kuliah dulu, di mana pada zaman itu era HP-nisasi masih jauh dari pemikiran. Waktu itu ada 2 orang yang sangat rajin menyurati saya. Ya, masih zaman surat menyurat, jadi kantor pos menjadi sarana yang paling rajin saya kunjungi saat itu. Yaitu yang pertama tentang orang tua saya, dalam hal ini papa saya yang sudah almarhum, dan opung saya yang juga sudah almarhum. Di hampir setiap surat mereka selalu mengingatkan agar saya tidak lupa berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan mereka bukan hanya sekadar mengingatkan, melainkan mereka memberi contoh kepada saya. Kalau di rumah, kedua tokoh panutan saya ini selalu bangun lebih dahulu dari anggota keluarga yang lain. Mereka langsung membaca firman Tuhan dan doa pagi. Mereka tidak hanya menasihati tapi juga memberi contoh yang baik. Hal ini saya coba terapkan ke dalam kehidupan keluarga saya. Walaupun sebenarnya saya pernah mengalami krisis komunikasi dengan anak saya. Saya sempat melalui masa saling diam di antara kami. Saya saat itu hanya dapat berdoa memohon hikmat kepada saya dan juga anak saya, agar kami diberi kesempatan untuk saling memahami kekurangan saya sebagai bapak dan anak saya sebagai anak. Saya merenungkan setiap firman Tuhan yang saya baca setiap hari, hingga saatnya tiba, saya dan anak saya mulai membangun hubungan komunikasi kembali. Kami sama-sama menyadari bahwa ada hal yang harus saya dan anak saya perbaiki dalam berkomunikasi satu sama lain, dan juga berkomunikasi terhadap Tuhan. Kesimpulan khotbah kita pada hari ini adalah takut akan Tuhan berarti menghormati Allah dan menaati segala firman Allah. Ada 5 tadi cara kita takut akan Tuhan menurut perikop yang kita baca. Pertama, beribadah kepadanya, tidak menyembah ilah lain, tidak mencobai dirinya, menaati segala perintah dan hukumnya, dan yang terakhir, melakukan hal yang baik dan benar di hadapannya. Hidup takut akan Tuhan seharusnya dimulai dari keluarga. 2 peran orang tua dalam membimbing anggota keluarga
perlu kita perhatikan, yaitu berperan aktif dalam mengajarkan perintah Tuhan kepada anak-anak kita. Kedua, menjadikan rumah sebagai tempat si anak mendapat pengajaran pertama tentang firman Tuhan. Akhir kata, marilah kita menjalani hidup akan Tuhan sebagai gaya hidup kita setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita doa syafaat. Kita akan doakan firman Tuhan yang baru kita taburkan bersama dan dengarkan. Kita akan berdoa buat keluarga dan bangsa negara kita. Selanjutnya akan diakhiri nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Oleh karena karunia-Mu, kami masih dapat mendengar firman yang ditaburkan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa, kehendak-Mu yang jadi atas firman yang baru Engkau taburkan pada hari ini. Beri kami hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan untuk memampukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, terutama kami sebagai orang tua ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Sungguh berat memang tanggung jawab orang tua di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi kami yakin Engkau akan mampukan kami. Kami akan sehati sepikir, baik suami maupun istri ya Bapa, untuk membangun persekutuan di tengah-tengah rumah tangga kami dan juga mendidik anak-anak kami dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi atas kondisi saat ini. Kami yakin kondisi yang terjadi saat ini bukanlah ataupun tidak terlepas dari pengawasan-Mu ya Bapa. Kau tahu ya Bapa, wabah pandemi COVID di Indonesia ini belum ada tanda-tanda mereda. Justru kecenderungan saat ini ya Bapa, banyak warga masyarakat Indonesia yang menjadi kurang percaya apakah benar ini wabah COVID atau ini suatu konspirasi ya Bapa. Tolonglah ya Bapa, kiranya kehendak-Mu yang jadi, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah setiap warga masyarakat di Indonesia ini ya Bapa. Ketuk pintu hati mereka ya Bapa, untuk mau menjaga diri mereka dengan menaati setiap protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga pemerintah ya Bapa dalam upayanya untuk sedang dan akan membuat atau menyediakan obat dan vaksin COVID-19 ini ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi atas kerjasama atau sinergi pemerintah dengan pabrik-pabrik obat, perusahaan farmasi ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapa agar mereka dapat bersinergi menghasilkan obat dan vaksin yang nantinya akan bisa digunakan untuk memutus rantai penyebaran COVID. Begitu pula ya Bapa, biarlah kami warga masyarakat Indonesia tetap taat mematuhi 3M ya Bapa. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kau ingatkan kami akan hal itu ya Bapa, agar kami juga dapat membantu pemerintah mengatasi pemutusan rantai wabah COVID ini ya Bapa. Begitu juga upaya Bapak Presiden Jokowi dan aparatur pemerintah lainnya ya Bapa, dalam tetap mempertahankan kegiatan ekonomi, tetap bergiat ya Bapa, tetap produktif ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Walaupun ada pro kontra ya Bapa terhadap kegiatan ekonomi yang sedang ataupun akan dijalankan oleh pemerintah ini ya Bapa, tapi biarlah senantiasa pemerintah memberikan yang terbaik ya Bapa untuk keadaan negara kami ini ya Bapa. Begitu juga lembaga legislatif ya Bapa yang saat ini bersama eksekutif yang baru-baru ini mengeluarkan undang-undang cipta kerja
di luar sana ya Bapak, mulai dari beberapa hari yang lalu terjadi demonstrasi ya Bapak, ketidakpuasan buruh dan mahasiswa ya Bapak, mereka berdemo dengan tanpa memperhatikan protokoler kesehatan lagi. Mereka menganggap mereka berani mati ya Bapak demi membela buruh dan rakyat biasa ya Bapak. Mereka mengatasnamakan hal itu ya Bapak. Tapi kami yakin ya Bapak, eksekutif dan legislatif pemerintahan di Indonesia ini ya Bapak tidak gegabah menetapkan peraturan atau undang-undang ini. Biarlah hikmat yang Kau berikan kepada kami ya Bapak, semua warga Indonesia dan juga pemerintah ya Bapak. Kehendak-Mu yang jadi agar pemerintah selalu memberikan yang terbaik bagi warganya ya Bapak. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapak, kehendak-Mu yang jadi ya Roh Kudus, kami juga mau berdoa buat setiap rumah tangga atau keluarga di lingkungan Jemaat GKPO Sulaiman ya Bapak. Berbagai macam pergumulan yang sedang ataupun kami hadapi ya Bapak. Ada yang mungkin sakit ya Bapak, ada yang mungkin kehilangan pekerjaan ya Bapak, ada mungkin yang mengalami kurang harmonis dalam berumah tangga ya Bapak. Biarlah Engkau berkati semuanya itu ya Bapak. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang hadir di setiap rumah tangga kami ya Bapak. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapak, kami benar-benar berdoa dan mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpinan keluarga kami yaitu Tuhan Yesus Kristus senantiasa nyata ya Bapak di dalam kehidupan keluarga kami ya Bapak. Kau berkati kami ya Bapak agar senantiasa berhikmat ya Bapak, terutama ketika kami juga di antara kami ada yang kehilangan pekerjaan. Beri hikmat kepada kami ya Bapak untuk tetap bersabar dan berupaya untuk mencari pekerjaan yang terbaik bagi keluarga kami, tentu untuk memuliakan nama-Mu juga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak terhadap jemaat kami yang kurang sehat atau sakit, mungkin berbaring sakit di rumah sakit atau di rumah. Kau lawat mereka, berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, begitu juga makanan minuman, agar menjadi mujizat kesembuhan bagi tubuh mereka. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapak, kami serahkan juga ya Bapak setiap pelayanan yang ada di Jemaat GKPO Sulaiman ini ya Bapak. Kehendak-Mu atas Pak Pendeta Guntur Harimukti ya Bapak, Kau berkati beliau agar tetap selalu dalam keadaan sehat, tetap berhikmat ya Bapak melayani atau menggembalakan Jemaat Oikumene. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangganya, setiap doa pengharapan mereka yang senantiasa sampaikan kepadamu ya Bapak, biarlah Engkau wujudkan seturut kehendak-Mu ya Bapak. Kau berkati juga pelayanan-pelayanan yang lain, para majelis ya Bapak, juga komisi pria, komisi wanita lansia, sekolah minggu, pemuda dan teruna. Kau berkati ya Bapak, walaupun beberapa kegiatan kami harus banyak yang tidak dapat dilakukan sesuai yang kami programkan di awal tahun yang lalu, tapi biarlah kami tetap berhikmat ya Bapak untuk melayani melalui kegiatan atau jalur yang lain ya Bapak. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapak, agar senantiasa setiap pelayanan yang ada di GKPO Sulaiman ini menjadi berkat bagi kami semua jemaat dan juga bagi lingkungan sekitar tempat kami tinggal. Terima kasih ya Bapak, masih banyak yang hendak kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Sempurnakan doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanannya secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita tiba di akhir ibadah. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 132, bait pertama dan kedua.
Langit menceritakan kemuliaan Allah. Alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dimampukan untuk melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, marilah arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, ibadah rumah tangga pada malam hari ini telah selesai. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, dan tetap takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.